Oke, halo semuanya. Selamat datang di podcast ini. Kali ini kita kedatangan tamu nih dari luar, jauh-jauh dari Denpasar Barat. Ayo, silakan diperkenalkan, Mas Baadil Akmal. Oke, sebelumnya terima kasih udah ngundang aku di sini, dan sebelumnya perkenalkan, nama aku Akmal. Aku seorang apparel designer sekaligus owner dari Marvel Apparel gitu. Oke. Ini menarik ya Mal ya. Kalau aku lihat di sini nih, kenapa sih kamu kepikiran kayak mau bikin sportwear gini nih? Untuk itu mungkin ya awal mulanya kepikiran tuh karena dulu tuh sempat ketika masih SMA, SMK itu aku kebetulan ikut ekstra basket, dan kebetulan timnya juga mereka perlu jersey. Jadi di situ cuman aku dengerin aja, nggak ikut nimbrung, cuman kebetulan dengerin omongan mereka. Ternyata mereka juga perlu desain, jadi di situ aku ngajuin ke mereka gimana kalau aku bantu yang desainin gitu. Terus akhirnya di situ berjalan lah ya, aku bantu tim sekolahan dulu, sekolah SMK aku desain SMK kita. ya, SMK kita SMK gitu kita, kita banget ya. Gitu kayak kira di situ ya aku sendiri desain ya, tapi tidak sepenuhnya dalam segi produksi ya pada saat itu. Jadi sebatas mendesain aja, dan mungkin pada saat itu aku ngerasa ternyata ini menghasilkan juga, dan juga aku merasa bisa aku nikmatin nih. Dan emang basicnya aku suka jersey, dan ya suka desain jersey sih lebih tepatnya, tapi ya sebatas peminat aja ya, nggak sampai mempublish desainku gitu. Jadi ya sebatas kreasi aja gitu. Berarti di zaman itu kamu udah narik komisi atau kayak ya udahlah ini pakai desainku gitu? Kalau pada saat itu ya akal-akalan sih pada saat itu ya. Sama kakak kelas kan lebih tepatnya. Jadi kita diskusi bareng lah untuk masalah yang kayak komisi-komisi itu. Ya kita untuk pada saat itu untuk anak sekolahan udah cukup lah untuk jajan-jajan tuh. Baru sebatas itu aja. Oke. Kalau ini ya aku lihat kamu nih Mal, dari dulu zaman SMK sampai sekarang tuh kan perkembangannya kayak wah cepet banget nih. Kira-kira dalam perkembangan itu apa sih tantangan terus kesusahan selama kamu memajukan usaha kamu ini tuh, apa sih tantangan dan kesulitannya? Mungkin kalau untuk tantangan ya, tantangan selama aku sudah ada di dunia apparel sportwear nih, Marvel sendiri sudah melewati beberapa, seperti dari kita melawan perang harga lah ya lebih tepatnya. Cuman ya kita sendiri nggak terlalu menghiraukan perang harga itu. Ya sebatas cukup tahu aja. Jadi untuk patokannya seperti apa, mungkin apakah harga dari Marvel sendiri mungkin tidak terjangkau untuk para customer dan calon-calon customer lainnya mungkin. Jadi di situ ya Marvel sendiri akhirnya berfokus untuk mengembangin dari segi jersey-nya sendiri. Jadi tidak terlalu mementingkan tentang harga sih ya. Jadi kayak ada harga, ada kualitas lah ya gitu. Jadi kita sih lebih memfokuskan di situ. Terus mungkin untuk tantangannya lagi satu, dari segi keterbatasan penjahit kita sih yang udah ada, mereka masih beberapa agak sulit untuk kayak merealisasikan apa yang memang udah kita research dan apa yang memang ada di konsep yang kita buat. Kadang tidak sesuai lah ya. Dan mereka juga kayak kadang mereka memberikan saran untuk kayak jangan dulu deh yang kayak gini, karena emang menyesuaikan kapasitas mereka juga kan. Jadi ya mungkin itu sih tantangannya. Jadi
untuk sekarang kita masih meng-research agar bisa menyesuaikan kapasitas mereka juga. Oke. Ini menyesuaikan kapasitas ya. Tapi apakah Akmal pernah nggak berpikir kalau Akmal bakal ganti tukang jahit yang lain aja deh biar yang bisa merealisasikan ide dari Akmal itu, ada nggak kira-kira kepikiran seperti itu? Mungkin ada nggak? Kalau itu sempet sih ada, cuman kebetulan pada saat itu udah nemu beberapa nama penjahit dan konveksi lainnya. Ya, jangan disepil. Rahasia dapur. Rahasia dapur. Kebetulan pada saat itu kita baru konsultasi aja sih dari segi desainnya dari muffle kayak gimana, apakah dari pihak konveksi atau pihak penjahitnya sudah cukup untuk menerima orderan dari muffle ini, atau mungkin dari kriteria yang muffle mau. Dan ternyata kita masih belum menemukannya. Jadi sebatas kita akhirnya ada pergerakan sedikit lah ya untuk mencari penjahit baru. Tapi ya pada akhirnya sampai sekarang masih dengan penjahit yang sama sih. Gitu. Oh, itu berarti jadi salah satu tantangan tersendiri lah ya. Ya. Oke, ini kan tadi kamu datang bersama dengan tim ya Mas Esa ya. Itu kalau kalian kira-kira bekerja samanya tuh gimana sih? Ini aku penasaran banget nih jadinya. Ya? Kalau untuk kerjasama sebenarnya Esa ini Esa nggak turun langsung di Marvel, cuman mungkin pada saat itu kita ada project bareng lah, collab untuk membuat jersey. Jadi kebetulan temanku Esa ini ilustrator juga, jadi mungkin kita membuat kreasi bareng-bareng lah ya. Apalagi kalau misalnya sebelumnya pernah lihat timnas Jepang yang tahu sendiri buat yang jersey yang collabnya dengan ya komik ternama lah ya bener. Gitu. Dan di situ aku sama Esa kepikiran gimana sih kalau kita buat jersey collab bareng gitu. Apalagi Esa juga ilustrator yang memang Esa sendiri sudah lama lah ya berkecimpung di dunia ilustrasi, dan dia sudah pernah menghandle beberapa animasi lah ya. Untuk ya segitu aja sih. Jadi akhirnya kita membuat jersey yang memang dari segi publikasinya ada unsur dari Esa-nya itu. Jadi mungkin dari kayak gambaran komik gitu kan, untuk mempublish ke publik. Jadi ada gambaran komik-komiknya dengan style Esa dan menggunakan jersey yang memang kita buat bareng-bareng. Jadi mungkin gitu sih. Oke, ini kita kayaknya udah kenyang nih ngomongin soal jersey ya. Tapi ini Mal, aku penasaran untuk saat ini tuh target marketmu tuh kemana sih? Kalau untuk target market ya sebenarnya kita untuk target market mungkin kita dari yang kecil dulu ya sebenarnya. Apalagi mungkin ke tim-tim sekolahan. Apalagi kan di Bali ini banyak tim-tim, mungkin tim-tim sekolahan, mungkin SMA yang memang banyak tim basket mereka yang eksis. Jadi kayak di situ Marvel sendiri kepikiran buat ngajak dari beberapa tim-tim sekolahan di Bali ini untuk mengajak kerjasama mungkin, dan juga mungkin untuk target pasar lainnya mungkin dari klub-klub amatir atau mungkin klub-klub fun-fun aja lah. Apalagi kan sekarang lagi trennya untuk ada tim-tim fun football, tim-tim fun mungkin kalau sekarang lagi naik-naiknya pedal juga naik kan. Tapi cuman itu baru lewat aja kalau untuk pedal ya, baru sekilas aja. Jadi belum sampai kita kepikiran ya. Mungkin kalau untuk sekarang ya paling banyak ya basket sih. Basket ya. Oke. Jadi itu juga kebetulan udah kerjasama juga sama tim sekolah kita. Nice. Sekolah apa? Sekolah nggak usah disebut. Nggak usah disebut. Iya. Yang itulah pokoknya. Yang keren itu ya. Ya yang keren, yang biru-biru itulah. Iya. Sekolah biru. Biru. PLN. Langsung. Oke. Terus kalau misalnya ini ya, dari model sendiri, bahan dan segala macam itu Marvel tuh mengutamakan ya seperti apa sih? Kalau
untuk Marvel ya lebih mengutamakan ini aja sih, kita kalau mungkin dari segi kain kita kurang lebih sama kayak yang lainnya dari beberapa vendor sebelum yang lain yang memang udah ada di Bali. Kurang lebih sama. Mungkin kita cuman membuat sesuatu yang beda, yaitu tadi sebelumnya kayak yang aku ceritain, mungkin dari segi cuttingan jersey-nya, mungkin dari segi pola bentuk-bentuk jersey-nya, itu yang mungkin jadi salah satu pembeda lah ya untuk Marvel dari brand-brand lainnya gitu sih. Kalau untuk Marvel sendiri ini biasanya jualannya di mana sih? Untuk berbisnisnya jualannya via apa sih? Kalau Marvel sendiri sebenarnya kita juga udah ada workshopnya sendiri, udah ada store-nya sendiri. Maksudnya untuk store nerima orderan aja sih. Dan kita juga nerima via online, bisa lewat via Instagram dan juga via WhatsApp. Kita juga sudah menyediakan itu. Jadi itu aja sih. Oke. Untuk selama ini pernah nggak sih ada kayak komplainan atau problem gitu di jersey atau something gitu dari customer? Terus cara Akmal sendiri untuk menyelesaikan hal itu tuh gimana? Kalau untuk dari customer sejauh ini sebenarnya nggak terlalu banyak ya untuk komplain, karena emang kita dari sebelum jersey itu ada di tangan customer, kita pasti ngecek dulu apakah ada jahitan yang kurang rapi atau mungkin jahitannya memang minus, atau mungkin dari segi print-printan yang memang ada sedikit reject ya nyebutnya. Kita cek dulu sebelum ada di tangan customer, jadi ya mengurangi adanya komplainan lah ke customer. Jadi kita juga antisipasi sih, maksudnya kita memberitahu ke customernya, kayak kebetulan biasanya kan ada customer yang memang mereka order jersey karena memang ada keperluan untuk pakai di tanggal tertentu. Nah, sedangkan ketika dekat-dekat tanggal tertentu itu, ketika dekat tanggal deadline itu, kita dalam masa pengecekan ada beberapa kendala dan mungkin dari beberapa dari segi print-printan jersey-nya yang kurang, untuk dari beberapa ini ya beberapa jersey dari sekian banyaknya itu kita kita konfirmasi dulu ke customer-nya bagaimana Kak, apakah ini mau tetap di keep dulu atau kita gantikan dulu, karena kalau untuk menggantikannya mungkin kita punya waktu yang cukup lama, jadi bahkan melebihi waktu yang deadline yang diberikan sama si customer gitu sih. Oke. Tapi kan kalau misalnya kayak Akmal sendiri nerima barang yang sebelumnya reject kan Akmal rugi dong. Itu menurut Akmal sendiri gimana? Kalau itu sih rugi pasti. Cuman kita tetap menjaga ini sih, menjaga kualitas dan menjaga service terhadap customer itu aja. Oke, jadi Marvel ini memang mengutamakan kepuasan customer gitu ya. Ya. Oke. Kalau misalnya ini ya, apa namanya itu? Aku mau nanya nih. Kalau di Marvel sendiri untuk produksinya itu kira-kira selain jersey itu ada lagi mungkin? Atau mungkin ada kepikiran hal lain yang mau diproduksi? Kalau untuk dari selain jersey, kita juga menyediakan customized jaket. Wih, keren. Jaket mungkin untuk jaketnya juga jaket yang memang untuk olahraga ya. Jadi mungkin dari beberapa tim, misalnya tim bola, mereka perlu jersey. Biasanya kalau disebut di apparel tuh jersey anthem jacket lah ya. Itu biasanya dipakai ketika mereka olahraga ya, gitu ya. atau mereka sebelum pertandingan mereka kan pasti mereka kan berbaris dulu tuh. Mereka pakai jaketnya itu. Wih, Itu keren. juga. Terus kita ada track jacket gitu. Kita juga itu untuk ketika mereka mungkin untuk gini sih, ketika pemanasan, ketika pre-match itu mungkin. Dan biasanya nggak cuman untuk tim-tim bola aja sih. Mungkin orang-orang customernya ini juga biasanya pakai untuk mereka sekadar lifestyle aja ya. Maksudnya untuk fashion mungkin, apalagi kan sekarang
Jersey, jersey dan mungkin pakaian-pakaian lain kayak jaket juga itu lagi naik-naiknya. Mungkin kayak track jacket itu sebenarnya masuk dalam tren fashion sekarang, karena memang kalau bisa dibilang tren fashion blokor itu udah termasuk sama ada tren fashion kayak di Inggris, mereka biasa pakai jaket-jaket ya, kok bisa tahu track jaket ternama lah ya. Tahu. Ya brand itu. Ya nggak bisa disebutin. Ya, itu kayak gitu sih, jadi ya bisa menyatu dengan lifestyle juga, jadi nggak cuman only sport aja sih. Oke. Untuk sebelumnya itu Akmal udah pernah dapat kayak pesanan dari klub ternama atau belum? Klub ternama atau yang lain gitu? Kalau untuk klub ternama sih kita enggak ya, cuman sebatas mungkin sejauh ini komunitas, sekolahan, dan itu aja sih. Dan memang kemungkinan Marvel kedepannya emang mau ngajak kerjasama ke mungkin Sama klub siapa nih? enggak, kalau klub sih enggak, mungkin dari tim-tim universitas gitu. Oke. Karena untuk membuka lah dulu ya, Ya. memulai pasar yang lain selain untuk komunitas, untuk anak-anak sekolahan. Jadi apalagi kalau yang dari segi universitas, aku lihat di luar sana sudah banyak universitas yang memang mereka berkolaborasi dengan beberapa brand vendor yang memang lebih tepatnya bisa aku bilang aja di Jogja, itu yang memang salah satu destinasi yang memang aku jadikan sebagai studi banding untuk. Wah, gimana tuh Mas? Ya, jadi di sana aku lihat bahwa mereka tuh sudah melampaui jauh dari yang brand-brand yang memang vendor-vendor yang ada di sini bagiku ya. Iya. Karena dari segi pengembangan produk mereka memang sudah jauh dari memang yang brand-brand yang ada di sini. So mereka bisa berkolaborasi dengan mungkin dari universitas, perguruan tingginya, atau mungkin dari tim-tim ternama, dan juga mereka berkolaborasinya itu juga dengan desainer ternama, apalagi apparel desainer ternama gitu sih. Oke, ini kita udah kenyangin ngomongin soal jersey dan lain-lain. Kira-kira produknya ada nggak? Dibawa nggak? Kalau produknya di sini sih ada ya. Oke. Boleh ditunjukin ke kamera dong. Mana kamera ya? Itu. Nih. Coba lihat ya. Ini bisa. Oke. Ada lagi sih. Ya. Perlu semuanya? Boleh dengan senang hati. Ini boleh dibuka apa enggak? Oh, boleh. Oke. Ya. Cuman ada jersey basket kebetulan yang saya bawa, jadi bisa dilihat dulu. Ya. Oke. Kalau bisa dijelasin nggak nih Mas? Ini kira-kira bahannya dari mana sih? Sorry. Ini bahannya dari mana sih? Bahan ini sebenarnya basicnya sama sih seperti kayak yang di tempat-tempat lain untuk membuatnya. Ya kalau dibilang pastinya di luar Bali lah ya kita ngambilnya. Terus kalau yang di jersey ini itu jersey yang masuk dalam kategori premium di Marvel. Jadi mungkin dari segi kerahnya ini, coba mungkin boleh diangkat ya. Ya, feel-nya aja pasti udah beda dari segi kerahnya tuh. Iya. Dia lebih ada agak stretch. Oh iya, lebih enak juga nih. Ya, jadi ini untuk yang kategori premiumnya. Jadi pastinya lebih dari segi harga lebih mahal di antara yang lainnya. Jadi itu terus ada lagi ini yang untuk yang di kelas bawahnya. Ini jadi dia full print tanpa adanya, mungkin kalau yang di perbandingan yang ini di sini dia ada pakai polyflag untuk kayak bagian logo apparelnya. Dan mungkin biasanya sih ya untuk yang kayak di tim basket mereka pakai di nama timnya, di segi nama timnya mereka bisa pakai yang bahan yang kayak polyflag ini, atau mungkin bisa pakai DTF. Ada juga namanya printable polyflag, jadi itu bahannya basicnya emang polyflag, cuman bisa di print gitu aja. Terus mungkin bisa nambah nameset juga pastinya kan, biasanya mereka custom namesetnya di depan dan belakangnya, mungkin itu sih. Kalau ini
sebatas full printan aja. Jadi boleh dibuka aja. Oke. Biar bisa ada pembedanya sih. Oke, rame banget dong di sini. Ya. Nah, kalau yang ini kan tidak terasa ya feel-nya. Ya, tapi keren juga sih modelnya nih. Sorry. Ya. Keren sih. Nih. Nah, mungkin dari segi kerahnya dia dari segi kerah dan di bagian lengannya nih dia pakai bahan yang sama emang di basic bahan ininya ya. Jadi sama kurang lebih. Kalau yang ini menggunakan bahan yang dia lebih stretch karena emang ada sedikit spandexnya. Makanya dia bisa stretch. Oke Mal, ini untuk bisa dikasih tahu ke audiens kira-kira nih untuk harga sendiri berapa yang merah ini? Kalau yang ini sih range harganya kita bisa buatnya tuh dari 100.000 bahkan juga bisa dari 70.000. Itu kita startnya harga dari situ. Kalau yang untuk ini kita ngambilnya dari 100.000 untuk yang kayak ini aja. Itu untuk atasannya aja. Mungkin kalau opsinya bisa tambah untuk celana kita bisa ada opsi nambah sebesar 40.000 atau mungkin 60.000 untuk nambahan celana aja. Gitu. Oke. Untuk yang ini berapa ya? Nah kalau untuk yang ini paketan yang premiumnya kita di harga 220. Wih. Ya kan ya. Bisa beda. Ada harga ada kualitas. Ya, kayak yang aku bilang tadi karena emang dia beda dari segi bahan dari kerahnya, terus dari segi bahan printingan yang memang ada print heat pressnya kan nanti bisa ditambahin logo nama timnya di sini, nomor dan di belakangnya gitu sih. Kurang lebih kayak gini, cuman dia menggunakan tambahan bahan lagi, material lain yang di heat press gitu. Oke. Wah ini kita udah review produk dan segala macam. Ini kita nggak kerasa ya malah udah ngomong lama banget nih. Nanti kita bisa lanjutin di belakang. Oke, untuk semuanya terima kasih setelah menonton. Saya dan Akmal undur diri. Terima kasih.